Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Kita pelajari terus kebenaran firman Allah sampai selesai dengan semangat sampai kitab Wahyu. Kitab yang ke-8 dalam perjanjian baru 2 Korintus. Penulis 2 Korintus 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini yang kemungkinan dibantu oleh Timotius. Tanggal penulisan surat 2 Korintus ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu tahun 55 sampai 57 Masehi. Tujuan penulisan, Gereja Korintus dirintis sekitar tahun 52 ketika Paulus mengunjungi daerah ini pada perjalanan misi yang kedua. Dia tinggal di sana sekitar 1,5 tahun, di mana untuk pertama kalinya ia bisa tinggal di tempat tertentu selama yang ia mau. Catatan mengenai kunjungan dan sejarah berdirinya Gereja Korintus bisa ditemukan di Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai ke 18. Dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengungkapkan kelegaan dan sukacitanya karena jemaat Korintus merespon surat teguran dengan sikap yang positif. Surat ini ditujukan kepada mereka untuk membahas masalah yang memecah belah jemaat, yang terutama disebabkan oleh para rasul palsu yang menyerang kredibilitas Paulus, menimbulkan perselisihan di antara jemaat dan mengajarkan doktrin sesat. Mereka mulai mempertanyakan ketegasannya dalam bersikap, berkata-kata, dan keengganannya menerima dukungan dari jemaat Korintus. Paulus juga menegur sekelompok jemaat yang belum bertobat dari perilaku yang tidak bermoral. Paulus sangat bersuka cita ketika tahu dari Titus kalau sebagian besar jemaat tidak lagi memberontak terhadapnya. Paulus meyakinkan mereka kalau apa yang ia lakukan kepada mereka selama ini adalah bentuk pernyataan kasihnya yang tulus. Ia juga menegaskan soal kerasulannya karena sebagian jemaat meragukan otoritasnya. Ayat kunci 2 Korintus 3 ayat ke-5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu yang seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 13 ayat yang ke-4. Karena sekalipun ia telah disalibkan dan karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Mungkin kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Rangkuman. Setelah memberi salam kepada jemaat Korintus dan menjelaskan kenapa ia mengunjungi mereka sesuai rencana semula, Paulus menjelaskan hakikat pelayanannya. Kemenangan Kristus dan ketulusan di hadapan Allah menjadi corak utama pelayanannya kepada gereja. Dia membandingkan antara kemuliaan dari pelayanan yang memimpin kepada pembenaran di dalam Kristus dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman di dalam Taurat. Paulus tetap teguh menyatakan imannya di tengah-tengah penganiayaan yang harus ditanggungnya karena pelayanan ini. Pasal 5 menyatakan dasar iman kekristenan mengenai ciptaan baru dan realitas adanya pembenaran Kristus bagi dosa-dosa kita. Pasal 6 dan 7 berisi mengenal pembelaan Paulus, mengenai pembelaan Paulus dan pelayanannya. Sekali lagi ia kembali mengingatkan jemaat Korintus akan kasihnya yang tulus kepada mereka, dan karenanya menyerukan mereka supaya bertobat dan hidup dalam kekudusan. Pasal 8 dan 9 Paulus menyerukan jemaat Korintus untuk mengikuti teladan jemaat di Makedonia dan turut mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ia mengajari mereka prinsip dan upah kemurahan hati. Paulus mengakhiri suratnya dengan mengingatkan soal otoritasnya atas mereka dan mempertanyakan kesetiaan mereka kepadanya di tengah-tengah gencarnya perlawanan dari para rasul palsu. Dia menyebut dirinya orang bodoh karena dengan sengaja harus membanggakan
garis keturunannya dan penderitaan yang ditanggungnya karena Kristus. Dalam pasal 11, dia mengakhiri kisahnya tentang penglihatan dan penyataan yang diterimanya langsung dari Allah. Ia juga menyinggung soal duri dalam dagingnya yang diizinkan tetap ada dalam hidupnya, supaya ia tidak meninggalkan dirinya. Pasal 12. Pasal terakhir berbicara tentang seruan kepada jemaat Korintus untuk memeriksa dirinya masing-masing apakah mereka tetap tegak di dalam iman atau tidak. Ia mengakhiri surat dengan doa berkat supaya mereka bisa senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera hubungan. Melalui surat pengembalaan, Paulus berulang kali merujuk hukum Musa, membandingkannya dengan keagungan Injil, Kristus dan keselamatan melalui anugerah. Paulus mengkontraskan antara hukum Taurat dengan perjanjian anugerah, menyatakan hukum Taurat itu membinasakan, sementara Roh memberi hidup. Hukum Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian, terukir dengan huruf dan loh-loh batu. Karena hanya menyatakan soal dosa dan penghukuman, kemuliaan hukum Taurat memang menyatakan kemuliaan Allah. Tapi pelayanan Roh Kudus lebih mudah karena menyatakan belas kasihannya, anugerahnya, dan kasihnya dengan menyediakan Kristus sebagai penggenapan janji dan hukum Taurat. Praktek. Surat ini yang paling banyak menceritakan kisah pribadi Paulus dan hanya menyinggung sedikit mengenai doktrin pengajarannya. Kita bisa mengenal pribadinya dan pelayanannya lebih mendalam melalui surat ini. Ada beberapa hal dari isi surat yang bisa kita pelajari dan kerjakan dalam kehidupan masa kini. Pertama, mengenai penata layanan, bahwa ia tidak terkait pengorbanan materi saja, tapi juga terkait pengorbanan waktu. Penduduk Makedonia tidak hanya memberi dengan murah hati, tetapi juga memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Selain mempersembahkan semua yang ia miliki kepada Allah, orang Kristen juga harus mempersembahkan seluruh hidupnya. Allah tidak membutuhkan harta kita. Ia Maha Kuasa. Ia menginginkan hati kita yang bersedia melayani, berkorban, dan mengasihi. Penata layanan dan persembahan kepada Allah itu melebihi sekadar soal materi. Ya, Allah memerintahkan kita untuk memberikan persepuluhan, dan Ia berjanji akan memberkati kita bersedia taat. Lebih dari itu, Allah mengirimkannya 100%. Dia menginginkan supaya kita bersedia memberi segalanya, semua yang ada pada kita. Kita seharusnya menghabiskan hidup ini hanya untuk melayani Bapa. Jangan hanya bisa memberi dari penghasilan kita, tapi hidup kita hendaklah menjadi cermin dari adanya keserupaan dengan Kristus. Hendaknya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, gereja, dan pelayanan yang terkait amanat agung. Demikian sahabat cinta Alkitab, kitab yang ke-8 dalam perjanjian baru, kitab 2 Korintus, dan kita akan terus belajar kepada kitab-kitab yang berikut. Yang berikut adalah yang ke-9 kitab Galatia. Shalom sahabat cinta Alkitab, terus belajar kebenaran firman Tuhan. Amin.